Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang pertama, yaitu konseptualisasi Islamic Social Finance. Nah, di sini yang pertama ada definisi dari ISF, ruang lingkup dan manfaatnya. Nah, yang pertama yaitu definisi ISF. Islamic Social Finance merupakan sistem keuangan sosial yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Jadi, semua kegiatan yang ada di sistem keuangan sosial ini ataupun biasa disebut dengan ISF itu dilakukan dengan prinsip syariah. Tidak boleh ada yang kayak ada ribanya ataupun intinya yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu tadi. Kemudian ada ruang lingkup Islamic Social Finance. Nah, yang pertama yaitu zakat. Nah, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima. Contohnya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini memang harus dibayarkan oleh setiap orang Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada infak. Nah, infak ini adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan yang baik. Nah, infak ini tidak memiliki jumlah tertentu dan bisa dilakukan kapan saja. Contohnya yaitu membantu pembangunan masjid ataupun membantu korban bencana alam. Nah, yang ketiga yaitu sedekah. Nah, sedekah ini adalah pemberian yang dilakukan dengan niat ibadah. Nah, sedekah tidak selalu berupa uang, tetapi bisa juga berupa tenaga, bantuan, ataupun kebaikan lainnya. Contohnya, memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Nah, yang keempat yaitu wakaf. Jadi wakaf adalah penyerahan harta untuk digunakan demi kepentingan umum dalam jangka panjang. Nah, contoh wakaf ini biasanya yaitu tanah. Nah, tanah ini nanti dibangun untuk kepentingan bersama, biasanya dibangun untuk masjid, sekolah, ataupun rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu dana sosial keagamaan lainnya. Selain 4 hal tadi itu ada juga dana sosial lain seperti donasi kemanusiaan, bantuan pendidikan, dan program sosial umat. Nah, kemudian ada manfaat Islamic Social Finance. Nah, yang pertama yaitu mengurangi kemiskinan. Dana sosial membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian yang kedua ada mengurangi kesenjangan sosial. Jadi Islamic Social Finance membantu pemerataan ekonomi sehingga perbedaan antara kaya dan yang miskin itu tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi contohnya tuh seperti kayak bantuan pendidikan, kesehatan, dan memberikan modal usaha. Dan dari itu semua itu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu mendorong kemandirian ekonomi. Dana sosial tidak hanya diberikan sebagai bantuan langsung, tetapi juga dapat dijadikan modal usaha agar penerima bantuan itu menjadi mandiri secara ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat solidaritas sosial. Jadi masyarakat ini menjadi lebih peduli dan saling membantu satu sama lain. Kemudian poin B yaitu sejarah dan perkembangan Islamic Social Finance di Indonesia. Yang pertama yaitu praktik tradisional. Nah, sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal zakat, sedekah, dan wakaf secara sederhana. Biasanya bantuan ini diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan atau melalui tokoh agama. Namun, pengelolaannya masih belum terorganisir dengan baik, sehingga penyaluran dana belum maksimal. Kemudian setelah praktik tradisional tadi, yaitu munculnya kayak pembentukan lembaga resmi, yaitu seperti Basnas, Lasnas, dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, dengan adanya lembaga ini, pengumpulan dan penyaluran dana menjadi lebih tertata dan transparan. Kemudian adanya modernisasi. Nah, perkembangan teknologi membuat Islamic Social Finance semakin modern. Sekarang masyarakat itu bisa membayar zakat secara online, kemudian berdonasi lewat aplikasi dan melakukan wakaf secara digital. Nah, hal ini membuat pengelolaan dana sosial itu menjadi lebih cepat, mudah, dan luas jangkauannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik dan prinsip Islamic Social Finance. Nah, yang pertama yaitu karakteristik Islamic Social Finance. Yang pertama yaitu berbasis syariah, yang dimana semua kegiatan dalam ISF itu harus sesuai aturan Islam dan
yaitu seperti menghindari riba, goror, dan maisir. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada kemaslahatan umat. Nah, tujuan utamanya adalah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Yang ketiga yaitu fokus pada keadilan sosial. Islamic Social Finance membantu masyarakat yang kurang mampu agar memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu mengutamakan distribusi kekayaan. Nah, harta yang dimiliki orang yang mampu itu didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan supaya ekonomi ini lebih merata. Kemudian bersifat sosial bukan komersial. Jadi kegiatan ini lebih menekankan bantuan sosial dibanding mencari profit ataupun keuntungan. Dan selanjutnya yaitu dapat bersifat konsumtif dan produktif. Nah, konsumtif di sini itu seperti kayak digunakan untuk kebutuhan langsung. Contohnya itu memberikan bantuan makan. Kemudian kalau produktif itu kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Contohnya ketika kita memberikan modal kepada UMKM. Nah, kemudian yaitu prinsip Islamic Social Finance. Yang pertama ada amanah. Amanah, jadi pengelola harus jujur dan menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua ada transparansi. Nah, semua pemasukan dan pengeluaran dana itu harus terbuka dan jelas. Nah, selanjutnya itu akuntabilitas. Pengelola harus bertanggung jawab atas penggunaan dana. Kemudian ada keadilan. Jadi dana harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerima bantuan tadi. Kemudian ada kepatuhan terhadap syariah. Jadi seluruh kegiatan dalam ISF itu wajib sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada kebermanfaatan. Dana yang disalurkan itu harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian poin D yaitu keuangan komersial dan keuangan sosial syariah. Di sini ini kayak perbedaannya. Jadi kalau semisal di definisi komersial ini itu tujuannya itu hanya untuk memeroleh keuntungan atau profit saja. Tetapi mereka tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan sosial itu memang hanya untuk membantu ataupun meningkatkan kesejahteraan umat dan tidak berorientasi pada profit. Kemudian sumber dananya. Kalau semisal sumber dana komersial itu berasal dari simpanan, investasi, dan pembiayaan. Sedangkan sosial itu berasal dari ziswaf ataupun zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Kemudian lembaga pengelola. Kalau misalnya di lembaga pengelola komersial itu seperti kayak bank syariah, asuransi syariah, BMT, BPRS, dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan sosial syariah itu pengelolanya seperti Basnas, Lasnas, dan BBI. Kemudian sasarannya, kalau semisal lembaga komersial itu pelaku usaha yang butuh dana ataupun seperti UMKM. Kemudian kalau sosial itu orang yang membutuhkan bantuan. Kayak yang sudah disebutkan itu 8 asnaf. Nah, contohnya itu seperti fakir miskin. Kemudian bantu penggunaan dana. Nah, di lembaga komersial itu contohnya itu intinya dananya ini itu dilakukan untuk kegiatan ekonomi produktif. Biasanya itu digunakan untuk membuka usaha. Nah, sedangkan sosial itu seperti kayak bantuan beasiswa, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misal secara fungsi, komersial ini fungsinya yaitu intermediasi keuangan. Nah, sedangkan sosial untuk distribusi kekayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang perbedaan tadi itu adalah imbal hasil. Nah, kalau misal komersial itu ada margin dan ujroh. Ujroh ini seperti upah, sedangkan sosial itu tidak ada marginnya. Kemudian kalau misal resiko di lembaga komersial itu contohnya itu biasanya itu ada di kegiatan bisnis dan investasi. Contohnya ketika usaha mengalami kerugian. Kemudian kalau misal resiko pada keuangan sosial syariah yaitu lebih berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana. Contohnya seperti penyaluran bantuan
itu tidak tepat sasaran. Kemudian yang kesembilan ada dampaknya ya. Kalau misal di komersial itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Keuangan komersial memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha, investasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak keuangan sosial syariah di sini itu kayak mengurangi kemiskinan. Nah, keuangan sosial syariah memberikan dampak sosial yang besar, seperti kayak tadi itu mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat miskin, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti memberikan bantuan beasiswa, kesehatan, dan bantuan modal usaha kecil bagi UMKM. Kemudian di sini ada efisiensi penyaluran. Semisal di komersial itu ketepatan pembiayaan dan profit sosial dan profit. Nah, efisiensi dalam keuangan komersial itu dilihat dari kecepatan pembiayaan, keuntungan yang diperoleh, efektivitas layanan, dan kelancaran transaksi. Semakin cepat dan menguntungkan kegiatan usaha, maka dianggap semakin efisien. Sedangkan pada keuangan sosial syariah, efisiensi ini dapat dilihat dari ketepatan distribusi dana, ketepatan sasaran penerima bantuan, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya yaitu agar dana sosial ini benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan dan memberikan manfaat yang maksimal. Nah, yang selanjutnya itu makalah yang kedua, yaitu landasan normatif Islamic Social Finance, perspektif syariah dan hukum positif. Yang pertama ada definisi ISF lagi ya. Nah, jadi definisi ISF yaitu sistem keuangan sosial dalam Islam yang bertujuan membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat berdasarkan prinsip syariah. Langsung saja, poin selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip dasar Islamic Social Finance. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dana sosial itu digunakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Kemudian untuk prinsipnya yaitu ada keadilan. Jadi penyaluran dana itu harus dilakukan secara adil kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua itu ada pemberdayaan. Dan yang ketiga ada tolong-menolong. Jadi tolong-menolong di sini yaitu masyarakat dianjurkan saling membantu dalam kebaikan dan kesejahteraan. Kemudian poin selanjutnya yaitu keberlanjutan. Pengelolaan dana sosial harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu kebermanfaat. Jadi dana yang diberikan harus memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian instrumen ISF itu ada zakat, infak, sedekah, dan qardul hasan seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasannya pertama tadi. Nah, bedanya di sini yaitu ada qardul hasan. Jadi qardul hasan di sini adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman saja tanpa tambahan keuntungan. Nah, tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat kecil atau pelaku usaha yang kesulitan modal. Nah, kemudian landasan dari Islamic Social Finance itu ada yaitu dari Al-Qur'an dan hadis. Dan itu di makalah sudah dijelaskan kayak semisal zakat itu ada pada surat apa dan lain sebagainya. Tetapi di sini tidak saya jelaskan secara detail. Kemudian poin D yaitu regulasi hukum positif social finance di Indonesia. Nah, regulasi hukum positif social finance di Indonesia ini itu dari Undang-Undang Dasar, kemudian di SN MUI, kemudian OJK dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang ketiga dengan judul Aspek Etik dan Filosofis Islamic Social Finance. Nah, yang pertama yaitu ada definisi dari Islamic Social Finance. Jadi Islamic Social Finance yaitu sistem keuangan sosial syariah yang
kegiatannya itu berdasarkan dengan prinsip Islam, yaitu kayak terhindar dari riba, gharar ataupun maisir. Kemudian yang kedua ada karakteristik utama Islamic Social Finance. Nah, yang pertama itu pasti berlandaskan dengan prinsip syariah ataupun Islam. Jadi ISF ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada kesejahteraan sosial. Jadi Islamic Social Finance ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, pada kesejahteraan sosial ini itu memiliki yaitu berperan dalam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui berbagai bentuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan instrumen filantropi Islam. Jadi ISF ini memanfaatkan berbagai instrumen filantropi seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu mendorong pemberdayaan ekonomi. Nah, ISF tidak hanya memberikan bantuan sosial secara langsung, tetapi juga berperan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat berkelanjutan. Nah, karakteristik lain dari Islamic Social Finance adalah sifatnya yang berkelanjutan, terutama melalui instrumen wakaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip dari Islamic Social Finance, yaitu tentunya yaitu terhindar dari larangan riba, gharar, maisir, kemudian adanya keadilan dan bagi hasil, serta berbasis aktivitas ekonomi nyata. Jadi dalam Islamic Social Finance, setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata atau memiliki aset yang jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep etika dalam Islamic Social Finance. Di sini ada pengertian etika dalam social finance, yaitu nilai-nilai dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas keuangan sosial syariah. Nah, yang selanjutnya itu konsep etika. Yang pertama itu ada amanah, keadilan, kejujuran, dan transparansi. Amanah di sini itu penting dalam pengelolaan Islamic Social Finance. Jadi, pengelola dana harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana zakat, wakaf, sedekah maupun infak. Kemudian yang kedua ada keadilan, yaitu menekankan bahwa distribusi dana sosial harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga yaitu ada kejujuran. Nah, kejujuran di sini itu merupakan nilai etika yang harus dimiliki oleh setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Islamic Social Finance. Nah, yang terakhir yaitu transparansi. Nah, transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial. Jadi di sini pengelola dana sosial itu harus memberikan informasi yang jelas mengenai proses mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan juga penyaluran dananya tadi. Kemudian yang poin C ada maqasid syariah dalam Islamic Social Finance. Nah, tujuan maqasid syariah di sini yaitu tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Nah, di sini itu ada beberapa tujuannya itu meliputi kayak menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, di situ kan ada 5 ya. Yang pertama ada hifdzuddin ataupun menjaga agama. Jadi Islamic Social Finance ini membantu menjaga agama karena zakat termasuk kewajiban agama, wakaf membantu pembangunan sarana ibadah, dana sosial digunakan untuk kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Nah, yang kemudian yaitu hifdzun nas, nah yang artinya itu menjaga jiwa atau kehidupan manusia. Nah, dana sosial itu digunakan untuk bantuan kesehatan, makanan, korban bencana, dan bantuan masyarakat miskin.
Kemudian yang ketiga ada hifdzul akal atau yang berarti menjaga akal. Nah, Islamic Social Finance itu mendukung pendidikan melalui kayak beasiswa, pembangunan sekolah, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Nah, yang kemudian yaitu hifdzun nasl. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hifdzul mal, yaitu artinya menjaga harta. Dalam Islamic Social Finance, harta tidak hanya dijaga, tetapi juga dikelola dan didistribusikan dengan baik agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti zakat membantu membersihkan harta, wakaf menjaga aset agar bermanfaat jangka panjang. Qardul Hasan membantu masyarakat memperoleh modal usaha tanpa riba. Nah, poin selanjutnya yaitu yang kedua yaitu hubungan maqasid syariah dengan Islamic Social Finance. Nah, yang pertama di sini ada sebagai landasan tujuan Islamic Social Finance. Nah, maqasid syariah itu menjadi dasar atau tujuan utama dalam pelaksanaan Islamic Social Finance. Nah, maqasid syariah bertujuan menjaga kesejahteraan manusia seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, Islamic Social Finance tidak hanya berfokus pada untuk membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu zakat membantu menjaga kesejahteraan hidup masyarakat. Kemudian yang kedua di sini itu ada sebagai pedoman distribusi dana sosial. Nah, maqasid syariah itu menjadi pedoman dalam penyaluran dana sosial agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Nah, dana sosial itu harus diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Contohnya, dana zakat diberikan kepada fakir miskin. Yang ketiga yaitu sebagai indikator keberhasilan. Nah, keberhasilan Islamic Social Finance tidak hanya dilihat dari banyaknya dana yang terkumpul, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Maqasid syariah digunakan sebagai ukuran apakah dana sosial itu benar-benar mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, membantu kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, maka semakin besar semakin berhasil pelaksanaan Islamic Social Finance tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu mendorong pemberdayaan ekonomi. Maqasid syariah di sini itu mendorong Islamic Social Finance agar tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga produktif yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Contohnya seperti memberikan modal usaha kepada UMKM yang sedang kesulitan dalam mengumpulkan modal untuk usahanya tadi. Nah, makalah selanjutnya yaitu makalah yang keempat yaitu instrumen klasik dalam Islamic Social Finance. Nah, yang pertama poin A yaitu prinsip akad dalam Islamic Social Finance. Yang pertama yaitu pengertian akad dalam ISF. Jadi akad dalam Islamic Social Finance di sini yaitu kesepakatan ataupun perjanjian antara dua pihak ataupun lebih yang menimbulkan akibat hukum dalam suatu kegiatan. Jadi, akad adalah perjanjian ataupun kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan keuangan syariah atau dalam suatu transaksi. Dalam Islamic Social Finance, akad digunakan sebagai dasar agar transaksi berjalan sesuai prinsip Islam. Jadi, akad itu harus jelas, jujur, kemudian dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip akad yaitu ada ikhlas. Jadi semua kegiatan itu dilakukan dengan niat ibadah dan membantu sesama. Kemudian yang kedua ada sukarela. Nah, transaksi dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga ada amanah. Setiap pihak harus menjaga kepercayaan dan menjalankan kesepakatan dengan baik. Kemudian yang keempat ada keadilan. Akad tidak boleh merugikan salah satu pihak dan harus memberikan manfaat yang seimbang. Dan yang terakhir yaitu kemaslahatan. Tujuan utama akad adalah memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, di sini yang ketiga ada jenis-jenis akad. Yang pertama itu ada akad ziswaf. Kemudian yang kedua ada akad fidyah. Kemudian yang ketiga ada akad nazar, akad kafarat, akad hibah, akad qardul hasan, dan akad kafalah.
Nah, akad qardul hasan di sini yaitu akad pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Akad hibah di sini yaitu akad pemberian harta secara sukarela tanpa meminta imbalan. Nah, akad wakaf itu akad penyerahan harta untuk kepentingan umum dalam jangka panjang. Contohnya tanah masjid. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari akad dalam Islamic Social Finance. Yang pertama yaitu mengatur pemberian harta secara sukarela. Kemudian yang kedua yaitu mendorong pelaksanaan janji untuk melakukan kebaikan, memberikan solusi bagi keterbatasan dalam beribadah, menjadi bentuk tanggung jawab sosial atas pelanggaran, menjadi sarana distribusi kekayaan dalam masyarakat, membantu pembiayaan tanpa beban, memberikan jaminan dan meningkatkan kepercayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu poin B, instrumen fiskal klasik. Nah, yang pertama yaitu ada definisi. Instrumen fiskal klasik adalah mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana dalam sistem Islam yang digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jenis-jenisnya itu ada jizyah, fai, diyat, dan fidyah. Nah, jizyah yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-muslim yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam sebagai bentuk perlindungan negara. Nah, kharaj yaitu pajak atas tanah yang dikelola masyarakat pada pemerintahan Islam. Nah, kalau sekarang itu seperti kayak PBB. Nah, yang ketiga yaitu fai, yaitu harta yang diperoleh negara tanpa peperangan dan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, yang terakhir yaitu ada ghanimah, yaitu harta rampasan yang diperoleh dalam peperangan dan dibagikan sesuai dengan aturan Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi instrumen fiskal klasik. Nah, yang pertama yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Dana digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Dana digunakan membantu masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Instrumen fiskal membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Nah, dengan adanya bantuan sosial, kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Nah, selanjutnya yaitu struktur dan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan sosial syariah. Jadi lembaga keuangan sosial syariah yaitu lembaga yang mengelola dana sosial berdasarkan prinsip syariah untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan dana, mengelola dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis lembaga keuangan sosial syariah. Nah, di sini itu ada menyebutkan ada dua, yaitu lembaga keuangan sosial syariah dan lembaga keuangan komersial syariah. Yang dimana lembaga keuangan sosial syariah di sini itu tujuannya itu hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya itu dia tidak menginginkan imbalan gitu. Kalau misal lembaga keuangan komersial syariah ini tuh dia ini kayak bisnis, kayak misal BMT. Jadi dia ini berorientasi pada profit. Nah, jenis-jenisnya lembaga keuangan sosial syariah itu ada lembaga amil zakat, yaitu lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Contohnya itu seperti zakat, seperti Basnas dan Lasnas. Nah, yang kedua yaitu ada badan wakaf. Nah, kalau misal di Indonesia ini ada Badan Wakaf Indonesia atau bisa disebut dengan BWI. Nah, lembaga ini itu mengelola dana dan mengawasi wakaf yang ada di Indonesia. Kemudian ada lembaga keuangan komersial syariah. Contohnya itu seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, BMT, BPRS, dan KJKS. Kemudian ada jumlah lembaga keuangan. Kemudian ada karakteristik dari lembaga keuangan sosial syariah dan lembaga keuangan komersial syariah. Yang pertama yaitu di lembaga keuangan sosial syariah ya.
Nah, di lembaga keuangan sosial syariah di sini itu tidak berorientasi pada profit. Nah, tujuan utama lembaga ini yaitu adalah membantu masyarakat, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian di lembaga keuangan sosial syariah ini sumber dananya itu berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan donasi lainnya. Kemudian lembaga keuangan sosial syariah ini menggunakan prinsip syariah. Jadi semua kegiatan harus sesuai aturan Islam dan menghindari riba. Yang terakhir yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Jadi kegiatan lembaga ini diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Sedangkan kalau di komersial itu kebalikannya dari semua karakteristik dari lembaga keuangan sosial syariah tadi, yaitu berorientasi pada profit, kemudian menggunakan akad syariah. Mereka tetap menggunakan akad syariah, tetapi di komersial ini itu sifatnya itu seperti bisnis, kemudian menghimpun dan menyalurkan dana bersifat terstruktur, kemudian dia menggunakan prinsip syariah. Nah, poin selanjutnya yaitu poin B, yaitu jumlah lembaga keuangan sosial syariah. Nah, di lembaga keuangan sosial syariah tadi itu kan ada lembaga amil zakat. Nah, ini lembaga amil zakat itu kan ada dua, yaitu Basnas dan Lazas. Nah, Basnas nasional itu ada 1, Basnas provinsi ada 34, dan Basnas kabupaten itu ada sekitar 514. Kemudian Laznas nasional itu ada 34, Laznas provinsi ada 28, dan Laznas kabupaten itu ada sekitar 51. Sedangkan BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu ada per tahun ya. Kalau misal di tahun 2024 sampai dengan 2025 itu belum ada di makalah. Yang adanya itu ada di tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, di tahun 2021 itu ada sekitar 27. Tahun 2022 ada sekitar 27 juga. Nah, di tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Dari 27 ini menjadi kurang lebih ada 43 lembaga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi lembaga keuangan sosial syariah. Nah, yang pertama ini ada lembaga amil zakat, yaitu ada Basnas ataupun Lasnas. Jadi lembaga amil zakat di sini adalah lembaga yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah agar dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan sesuai syariah. Nah, struktur dalam pada lembaga ini itu biasanya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada pembina. Nah, pembina ini bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum agar lembaga berjalan sesuai tujuan dan prinsip syariah. Yang kedua ada pengawas. Nah, pengawas di sini itu tugasnya mengawasi kegiatan lembaga supaya pengelolaan dana dilakukan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan. Nah, yang ketiga yaitu pelaksana. Nah, pelaksana bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional lembaga sehari-hari. Contohnya itu mengelola program bantuan, mengatur penyaluran dana, dan melayani masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu bagian penghimpunan dana. Nah, bagian ini bertugas mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Kegiatannya meliputi sosialisasi zakat, penggalangan dana, dan layanan pembayaran zakat. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian pendistribusian. Nah, bagian ini bertugas menyalurkan dana kepada masyarakat yang berhak menerima. Contohnya seperti bantuan fakir miskin, kemudian bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, bantuan kesehatan, dan memberikan modal usaha kecil kepada UMKM. Kemudian bagian keuangan dan pelaporan. Nah, bagian ini bertugas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana serta membuat laporan keuangan agar pengelolaan dana lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya yaitu Badan Wakaf Indonesia ataupun Dewan BWI. Nah, Dewan BWI ini itu memiliki dalam lembaganya itu struktur organisasinya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama Dewan Pertimbangan. Nah, Dewan Pertimbangan itu tugasnya itu memberikan saran dan masukan dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Kemudian ada Badan Pelaksana. Nah, tugasnya yaitu menjalankan program dan kegiatan wakaf sehari-hari. Yang selanjutnya bidang pengelolaan dan pengembangan wakaf. Nah, bagian ini bertugas mengelola aset wakaf dan mengembangkan agar lebih produktif. Contohnya seperti pembangunan fasilitas umum. Nah, yang selanjutnya yaitu pembinaan nazir. Nazir adalah pihak yang mengelola harta wakaf. Nah, bagian ini itu bertugas membina, melatih, dan meningkatkan kemampuan
nazir agar pengelolaan wakaf lebih profesional. Nah, yang selanjutnya yaitu pengawasan. Bagian pengawasan yaitu memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai aturan dan prinsip syariah. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama dan sosialisasi. Nah, bagian ini bertugas menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf. Contohnya itu seperti kayak mengadakan seminar mengenai wakaf tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja lembaga keuangan sosial syariah. Nah, mekanismenya itu ada 3, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Nah, penghimpunan dana di sini yaitu lembaga mengumpulkan dana sosial dari masyarakat seperti kayak melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, Penghimpunan dilakukan melalui kayak kantor layanan, transfer bank, aplikasi digital, dan program donasi. Kemudian yang kedua ada pengelolaan dana. Dana yang terkumpul itu kemudian dikelola secara amanah dan sesuai syariah. Nah, pengelolaannya itu dilakukan dengan pencatatan keuangan, perencanaan program, pengawasan dana, dan pengembangan dana produktif. Nah, yang selanjutnya yaitu pendistribusian dana. Nah, dana disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tujuan programnya tadi. Contohnya itu seperti kayak bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan bantuan bencana alam. Dan yang poin terakhir yaitu prinsip tata kelola lembaga keuangan sosial syariah. Nah, yang pertama yaitu transparansi. Jadi, lembaga ini harus terbuka dalam pengelolaan dana dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Contohnya seperti laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Lembaga harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan penggunaan dana yang dikelola. Yang ketiga ada responsibility, yaitu lembaga harus menjalankan tugasnya dengan baik serta memenuhi aturan dan prinsip syariah. Yang keempat ada independensi, yaitu lembaga harus bekerja secara profesional tanpa tekanan atau kepentingan pribadi tertentu. Dan yang kelima ada keadilan. Dana sosial harus disalurkan secara adil kepada pihak yang memang benar-benar membutuhkan. Dan poin yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, jadi semua kegiatan lembaga itu wajib sesuai dengan aturan Islam dan menghindari hal-hal yang dilarang syariah seperti riba dan penyelewengan dana. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya.